Oke, lanjut lagi kita asik balik lagi ya buat ngebahas bedah musik lagi. Kali ini musiknya adalah Dewan ini akan menggunakan indikator dampak sosial sebagai parameter utama dan signifikan dalam menentukan sistem ranking universitas. Ya, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banget buat yang kemarin udah nonton di videonya. Jadi buat yang ketinggalan nanti bisa dicek aja video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ngerti kenapa pada akhirnya ya sebenarnya nggak ada kaitannya sih, tapi ya nggak apa-apa dicek aja sebelumnya supaya nanti mungkin kayak dapat POV yang baru dan lain sebagainya di video sebelumnya. Terus kita bakal lanjut lagi ke yang kedua, yaitu adalah tadi yang udah aku bilang, Dewan ini akan menggunakan indikator dampak sosial sebagai parameter utama dan signifikan dalam menentukan sistem ranking universitas. Oke, balik lagi disclaimer terlebih dahulu ya. Beda musik ini pastinya berdasarkan pendapat pribadi. Tentu aja kalian boleh mengembangkan berdasarkan apa yang ada di sini, atau jika merasa ada argumen yang lebih baik, silakan gunakan sesuai dengan strategi dalam perdebatan kalian. Perbedaan pendapat adalah hal normal dalam debat ya. Jadi of course aku ya namanya juga ini debat emosi ya. Kadang aku juga bisa terlalu subjektif terhadap pandanganku sendiri, tapi aku juga berusaha sebisa mungkin provide informasi yang juga bisa dibilang objektif supaya nanti teman-teman bisa ngebedain atau misalnya kayak bisa mengembangkan dari mungkin apa yang udah ada di sini, atau teman-teman kayak misal oh aku udah kepikiran hal ini nih, coba mau ngembangin juga kayak gitu, kenapa enggak kayak gitu, karena ini jatuhnya adalah diversifikasi informasi aja. Semoga informasi kalian itu juga lebih meluas, juga lebih punya banyak bank meter lagi kayak gitu, supaya nanti ketika menemukan musik yang serupa bisa diolah lagi sama teman-teman kayak gitu loh, mungkin berdasarkan apa yang efektif atau enggak efektif juga kayak gitu. Jadi itu disclaimernya. Oh ya, juga aku disclaimer juga di video kali ini aku bakal bagi jadi dua video kayak gitu. Kenapa dua video? Karena aku rasa musik kali ini itu bakal banyak banget pembahasannya, baik dari segi pemerintah maupun dari segi oposisi. Jadi aku bakal bagi ini jadi dua video karena ya katakanlah durasi aku nggak mau terlalu panjang banget kayak gitu. Karena kemarin aja 45 menit aja, kayak 40 menit aja aku rasa udah kayak panjang banget kayak gitu. Jadi aku rasa aku pengen coba buat bagi dua video. Jadi di video kali ini itu aku bakal ngebahas khusus dari segi pemerintah aja, dari sisi pemerintah kayak gitu. Nanti sisi oposisinya bakal aku upload mungkin besok atau lusa kayak gitu. Jadi ditunggu aja ya dari segi oposisinya. Tapi yang jelas kita simak dulu dari segi pemerintah. Oke, pahami juga bahwa Dewan Niakan berarti musik ini adalah musik kebijakan di mana pemerintah akan memberikan sebuah model untuk mengatasi masalah yang ada di status quo. Berarti secara nggak langsung kalian jelasin dulu nih kayak gitu kan, jelasin dulu nih status quo-nya itu apa, masalah yang ada di status quo apa, sehingga permasalahan yang ada di status quo itu perlu diselesaikan kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin mekanisme tapi nggak tahu ada masalah di status quo, ya ngapain ada mekanisme kayak gitu loh, karena kan secara di status quo udah nggak bermasalah. Jadi kayak kalau misalnya udah di status quo nggak bermasalah, ngapain kita buat mekanisme, itu kan kayak sayang banget kayak gitu kan. Jadi kita akan membuat mekanisme berdasarkan masalah yang ada di status quo kayak gitu kan. Berarti sederhana, beban pemerintah adalah untuk membuktikan kenapa model yang diberikan dapat mengatasi masalah yang ada di status quo, nggak cuma menyampaikan kenapa pada akhirnya indikator dampak sosial perlu dijadikan parameter utama dan signifikan dalam menentukan sistem ranking universitas. Berarti apa, fokusin dulu, jelasin apa masalah yang ada di status quo, terus jelasin modelnya akan terlihat seperti apa, terus dampaknya akan rentan yang ada di status quo seperti apa kayak gitu loh. Tapi juga pahami juga bahwa again analisisnya juga bisa kayak dikasih tahu ke yang lain, nanti mungkin bakal masukin ke weighingnya P3 atau weighingnya P2 juga bisa, dari mulai P2 kayak gitu, atau mungkin dari P1 juga mau ngejelasin kenapa pada akhirnya ini sangat penting kayak gitu loh di sisinya pemerintah dan lain sebagainya. Itu boleh banget analisis yang digunakan, silahkan gunakan analisis yang memang menurut teman-teman nyaman digunakan kayak gitu loh. Jangan sampai analisis yang digunakan itu kayak cenderung ya berkata kayak terlalu terpaku dengan apa yang ada di sini. Jangan, tapi juga sesuaikan dengan gaya analisis, mungkin gaya analisis teman favoritnya teman-teman apa kayak gitu, mungkin dari analisis jangka panjang, analisis signifikasi dampak dan lain sebagainya kayak gitu. Dan banyak ya kayak gitu jenis analisis. Terus juga karena di sini dalam sebuah musik disebutin bahwa parameter utama dan signifikan, nanti ini akan aku implementasikan dalam mekanisme kayak gitu. Karena ini adalah parameter utama dan signifikan, berarti seenggaknya nanti parameter ini akan memiliki kontribusi yang paling besar. Nanti akan aku jelasin di mekanisme kayak gitu. Jadi pahami juga ya, kalau memandang musik itu jangan sampai setengah-setengah, tapi juga pahami bahwa ibarat kata kayak parameter utama dan signifikan ini juga jadi kata kunci. Jadi kata kuncinya nggak cuma jadi indikator dampak nasional sosial sama sistem ranking universitas aja, tapi juga
parameter utama dan signifikan juga jangan sampai dilupakan kayak gitu loh, supaya nanti itu bisa kayak menarik kembali kayak gitu, menarik kembali, bisa di link back lagi ke musinya kayak gitu loh. Jangan sampai kita ngebuat argumen tapi kita lupa nih bunyi musinya tuh apa kayak gitu. Itu jadi yang harus benar-benar teman-teman harus tekankan dan harus ulangin begitu terus menerus ya kayak gitu. Jangan sampai salah kaprah lah katakanlah seperti itu. Jadi kita mulai dari definisi. Satu, aku bakal ngedefinisiin sistem ranking universitas. Sistem ranking universitas itu adalah mekanisme penilaian, akreditasi, dan pemeringkatan perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun di internasional. Biasanya digunakan sebagai tolak ukur kualitas atau prestis kayak gitu. Nah, sebenarnya kan sistem ranking universitas ini sebenarnya ibarat kata kayak kita bisa artiin ibarat kata sebagai sebenarnya peringkatnya ini itu peringkat universitas ini tuh ada di mana sih, semakin tinggi peringkatnya berarti semakin bagus ya di dunia kayak gitu loh. Nah, di sini ibarat kata dia cuma jadi kayak semacam tolak ukur kayak gitu dari kualitas atau dari seberapa prestis gitu loh, seberapa prestige dari dari universitas tersebut. Sebenarnya universitas ini nanti pada akhirnya jadi acuannya apa, acuannya itu bisa nanti ngaruhnya ke ke lapangan, bukan ke lapangan pekerjaan, kayak ke pencarian pekerjaan kayak gitu kan. Terus kayak nanti juga bisa ngebantu dalam beberapa kasus, ngebantu kamu buat dapetin gaji yang lebih gede kayak gitu kan, atau mungkin kayak terhubung ke sesama alumni kayak gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan aku jelasin permasalahannya di status quo kayak gitu. Terus yang kedua, indikator dampak sosial. Nah, parameter ini yang mengukur sejauh mana aktivitas pendidikan, tema penelitian, dan persebaran alumni berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jadi sederhananya berarti kan segala sesuatu hal yang berkaitan sama apa yang dilakukan sama universitas itu bakal dinilai melalui indikator si dampak sosial. Nah, dalam ini aku ngertiin ke dalam 3 hal. Berarti kan tergantung nih aktivitas pendidikannya atau mungkin kayak penelitiannya, karena kan universitas juga kayak ada penelitian-penelitian kayak gitu kan. Terus persebaran alumninya itu ada nggak kontribusi ke kesejahteraan sosial, terus kayak kehidupan masyarakat, apalagi yang kayak komunitas-komunitas rentan, terus kayak ada bisa kayak kelestarian lingkungan juga kayak gitu kan. Nah, jadi nanti di sini bakal aku kaitin dengan definisinya, yang berarti apa, segala sesuatu yang akan menentukan sistem ranking universitas itu akan didasari oleh ketiga hal tersebut. Berarti bagaimana nanti kurikulum pendidikannya akan memberikan dampak, terus kayak bagaimana nanti penelitian yang dilakukan itu nggak cuma penelitian secara teoritis, tapi juga ada penelitian yang ibarat kata memberikan dampak secara langsung kepada sosial. Nanti aku akan jelasin di status quo sama di mekanisme kayak gitu. Terus bagaimana nanti kehidupan masyarakat itu akan ada peningkatan gara-gara sistem ini kayak gitu kan. Itu akan ibarat kata kayak akan jadi beban pembuktian lah bagi teman-teman semua kayak gitu kan. Jelas beban pembuktian nanti bisa teman-teman custom custom bahasanya, kayak teman-teman ubah berdasarkan kebutuhan dari perdebatannya, berdasarkan dari tim stansnya kayak gitu kan. Nah, terus aku juga ngasih tahu bahwa dampak sosial itu nggak mencangkup metrik personal kayak gitu loh, kayak gaji individu atau keuntungan pribadi alumni, karena berdasarkan status quo gaji individu selama setahun pertama kalau nggak salah itu jadi tolak ukur juga seberapa prestis universitas tersebut kayak gitu kan. Nanti aku jelasin juga kenapa pada akhirnya ini nggak adil kayak gitu. Nanti semoga aja nggak kelewat ya kayak gitu. Terus kita masuk ke karakterisasi aktor. Di sini di sini aku bakal ngejelasin sekiranya nanti ada 4. Tapi yang pertama itu adalah universitas dan pimpinan, ibarat kata yang rektor terlebih dahulu. Oh ya, disclaimer juga bahwa karakterisasi aktor ini belum aku urutkan berdasarkan urgensi dari mosinya, atau ibarat kata kayak aktor rentan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di sini aku hanya akan ngebahas secara general. Nanti silahkan teman-teman urutkan sendiri ya, urutkan sendiri berkaitan sama karakterisasi aktor dan seberapa urgentnya mereka dalam menghadapi kasus kali ini kayak gitu. Satu, aku bawa universitas pimpinan rektorat. Institusi ini beroperasi sebagai entitas yang sangat digerakkan oleh prestis, branding, dan kebutuhan pendanaan. Realitanya, rektorat seringkali terjebak menjadi budak ranking ya, karena mereka memandang ranking bukan hanya sebagai pencapaian akademik, tetapi sebagai instrumen pemasaran untuk menarik calon mahasiswa kaya dan investor. Hal ini menciptakan alokasi sumber daya yang tidak proporsional, misalnya anggaran besar dikucurkan untuk mempercantik gedung atau menyewa peneliti asing demi menaikkan skor international outlook. Sementara program pengabdian masyarakat seringkali hanya diberikan dana sisa. Jika sistem ranking saat ini menuntut jumlah jurnal internasional, maka kebijakan rektorat akan menekan dosen melalui kontrak kerja yang ketat untuk terus menulis. Sebaliknya, jika ranking beralih ke dampak sosial, rektorat akan memiliki insentif untuk mengubah arah kapal besar institusi mereka menuju solusi nyata bagi rakyat. Kayak gitu. Nah,
Sederhananya gini, aku tuh di sini nggak jelasin, karena kebanyakan universitas sama pimpinan itu kayak menjadi budak ranking. Budak ranking itu maksudnya apa? Jadi mereka akan ngelakuin segala sesuatu itu berdasarkan ranking yang ingin diraih kayak gitu, atau mungkin kayak mereka memilih untuk menaikkan rankingnya mereka supaya pada akhirnya apa? Ada dua hal yang mereka dapatkan. Satu, ini jadi instrumen pemasaran kayak gitu kan. Instrumen pemasaran ini berarti apa? Mereka ibarat kata brandingnya itu pengen kayak sebagai international atau world university lah kayak gitu kan, world university kayak gitu kan, apa namanya, supaya kayak ibarat kata kayak wah universitas ini sangat mengglobal, wah universitas ini dikenal sebagai program internasionalnya dan lain sebagainya. Karena ranking tinggi kan juga ibarat kata peminatnya bakal banyak kan, makanya kenapa di sini aku sebutin bahwa mereka bisa narik calon mahasiswa kaya dan investor. Kenapa? Karena gini, mahasiswa sebenarnya nggak yang cuma kaya doang ya, mungkin kayak seluruh lapisan masyarakat mahasiswa kayak gitu kan, seluruh lapisan masyarakat calon mahasiswa pasti akan tertarik ke apa ya, universitas dengan label peringkat tertinggi kayak gitu loh. Kenapa? Karena ya tadi insentif yang ditawarkan oleh universitas ranking yang tinggi itu bakal kayak apa ya, bakal mempermudah karirnya mereka kayak gitu loh. Padahal sebenarnya di satu kan nggak benar, nggak selamanya seperti itu kayak gitu kan, nggak selamanya seperti itu. Tapi sederhananya ranking ini tetap akan jadi sebagai tolak ukur, wah kamu lulusan sini berarti kamu bakal bagus banget dong kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Makanya akhirnya apa, nah makanya kebanyakan apa ya, kebijakan-kebijakan secara alokasi sumber daya atau secara pendanaan itu berfokusnya ke apa, ke ibarat kata kayak mempercantik gedung kayak gitu kan, atau misal kayak nge-hire dosen dari luar kayak gitu kan, supaya apa, supaya balik lagi ke tadi peringkat apa ya, apa namanya, oke, kita nggak bisa deny bahwa fasilitas itu penting, tapi kalau fasilitas pentingnya itu hanya digunakan untuk menaikkan akreditasi, menaikkan peringkat dan lain sebagainya, pada akhirnya itu cuma cantik di dalamnya aja kayak gitu, cantik di dalamnya aja, cantik di luarnya aja istilahnya kayak gitu kan, tapi kontribusinya ke masyarakat itu bakal minim banget. Kenapa? Karena program-program pengabdian itu bakal mendapatkan alokasi anggaran yang lebih sedikit daripada mempercantik gedung, daripada dosen-dosen yang berkualitas, dan dosen-dosen dari internasional kayak gitu kan ya, dosen-dosen dari internasional, supaya buat naikin ke level bahwa oh ini adalah world university lah dan lain sebagainya. Balik lagi ke poin sebelumnya, makanya pada akhirnya kebijakan rektorat itu bakal neken dosennya buat terus meneliti sesuatu kayak gitu kan, buat nulis sesuatu. Padahal kalau misalnya implementasi ini bakal ada ranking itu, ibarat kata kalau rankingnya ke dampak sosial, maka kayak sederhananya rektorat itu bakal punya insentif atau punya keinginan kuat buat mengubah institusinya itu supaya apa, berfokus ke program-program pengabdian masyarakat, berfokus kepada memberikan solusi yang sebenarnya nyata di masyarakat, yang pada akhirnya nanti masyarakat bakal dapetin banyak benefitnya, mereka bakal berkembang juga pada akhirnya, dan itu bakal berdampak baik di sisinya pemerintah kayak gitu loh. Terus yang kedua, akademisi dan peneliti ya, setelah itu kan berarti kan karena ada kontrak tertulis, berarti kan secara nggak langsung mereka kayak ibarat kata mereka kayak disuruhnya nulis terus, mereka disuruh publikasi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Pada akhirnya segala sesuatu yang menjadi penilaian dari si akademisi sama dari peneliti ini itu berfokus ke apa? Berfokus kepada seberapa bagus mereka dalam menerbitkan jurnalnya, seberapa bagusnya mereka untuk mendasari apa ya, kegiatan akademisinya kayak gitu kan. Karena apa? Semuanya itu hanya dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka terbit di jurnal indeks Scopus atau sejenisnya kayak gitu. Akhirnya apa, motivasi riset mereka itu cuman kayak bertindak ke yang hal-hal yang aman aja, yang dalam artian apa, yang dalam artian ibarat kata mereka itu hanya membahas hal-hal yang sifatnya itu terlalu akademik atau terlalu kayak teknis kayak gitu kan, atau terlalu teoritis, yang bisa jadi penelitiannya mereka itu nggak memberikan dampak langsung ke masyarakat. Oke, pada akhirnya mungkin ada penelitian yang digunain, tapi seberapa banyak sih penelitian yang pada akhirnya digunakan kayak gitu loh, yang pada akhirnya nanti digunakan ke masyarakat kayak gitu loh. Meskipun misalnya ada, itu bakal kayak jangkanya tuh bakal jauh banget gitu loh, yang bisa jadi problemnya
Ya kan, problemnya itu udah terselesaikan terlebih dahulu kayak gitu loh, atau problemnya itu udah berkembang lagi. Makanya itu kayak sayang banget di sisinya pemerintah. Makanya kenapa kita mau ubah jadi indikator dampak sosial kayak gitu loh. Nah, ini kan makanya ada ironi nih yang sangat menyedihkan di sini, yaitu adalah apa? Mungkin kayak profesor di bidang pertanian kayak gitu kan, dia dapetin penghargaan internasional terkait dengan teori dari genetika tanaman, tapi ibarat kata bisa jadi dia nggak pernah secara langsung turun kayak gitu loh, ngelihat kondisi masyarakat di sawah itu seperti apa kayak gitu kan. Ibarat kata bisa jadi oke, teori yang ditemukan keren adalah genetika tanaman, tapi dia ibarat kata masyarakat di sekitarnya tuh masih ngatasin permasalahan hama loh kayak gitu loh. Jadi makanya ini yang aku maksud, ibarat kata kayak yang aku maksud bisa jadi penelitiannya, penelitiannya itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam jangka panjang, tapi bisa jadi ketika jangka panjang itu misalnya di masa depan udah terwujud, bisa jadi masalah yang dasar sebelumnya itu udah berkembang makin parah lagi, akhirnya apa, ujung-ujungnya penelitian lagi kayak gitu loh. Nah, itu dasarannya. Terus karakterisasi aktor yang ketiga, komunitas rentan atau masyarakat umum kayak gitu kan. Nah, sederhananya adalah ibarat kata apa yang dilakukan kita, ya kan, apa yang dilakukan oleh seorang peneliti itu kan harusnya kembali kepada masyarakat, ya kan. Tapi realitanya masyarakat itu malah justru dijadiin objek penelitian kayak gitu loh. Ibarat kata kayak risetnya itu bersifat ekstraktif, yang berarti apa, kamu hanya mengambil data dari mereka kayak gitu loh, mengambil data dari mereka and then what, nggak ada kelanjutannya kebanyakan kayak gitu loh. Oke, kamu misal ngambil data penelitian terkait dengan panic buying kayak gitu kan, kamu ngambil contoh dari COVID-19, ya oke, kamu meneliti tentang panic buying, tapi terus masyarakat dapat apa kayak gitu kan. Masyarakat nggak langsung dapat begitu aja. Kenapa? Karena mereka cuma dijadiin bahan untuk ngambil data, dijadiin bahan statistik aja buat publikasi. Setelahnya ya udah, kamu nggak memberikan perubahan nyata bagi mereka. Sementok-mentoknya kalian itu kan, sementok-mentoknya dari publikasi ilmiah itu adalah yang sifatnya data statistik dan sebagainya, itu kan hanya ilmu pengetahuan kayak gitu loh, membuktikan bahwa oh ya ini terjadi, tapi tindakan dari apa yang terjadi itu nggak ada kayak gitu loh. Makanya apa, sebenarnya masyarakat itu kan butuh yang namanya solusi praktis kayak gitu loh kan, untuk ngatasin masalah-masalah sederhana deh, kayak contoh air bersih, pengolahan limbah, atau pendidikan anak-anaknya mereka kayak gitu kan. Tapi malah justru gara-gara ada sistem ranking ini, ya kan, justru kayak ada gap yang bener-bener gede banget kayak gitu kan. Kampus itu jadi tempat yang ibarat kata elit sama asing lah kayak gitu, dimana pakar oke berdiskusi kayak gitu kan, tapi masyarakat itu juga kayak semakin ibarat kata kayak semakin terjerumus gitu loh kan. Mereka kayak semakin harus menyelesaikan permasalahannya mereka kayak gitu kan. Nah, lanjut, karakterisasi aktor lain itu ibarat kata kayak ada mahasiswa sama calon alumni. Ibarat kata kita kan sebagai mahasiswa kayak gitu kan, ibarat kata kayak kita nyari validasi atas waktu dan biaya yang besar kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya apa, sistem ini akhirnya ngedorong kita buat ngejar karir di sektor-sektor korporasi yang benar-benar besar, yang menawarkan gaji selangit. Apalagi salah satu indikator dari sistem ranking universitas itu juga jadi salah satu masalah, karena indikator dari universitas ini dia lebih ngedepanin juga termasuk ke dalam gaji yang ibarat kata didapatkan dalam 1 tahun pertama kayak gitu kan. Akhirnya apa, fenomena brain drain itu muncul kayak gitu kan. Anak-anak muda yang cerdas ya kan dari daerah itu nggak mau kembali ke kampung halamannya, karena bisa jadi mereka akan dianggap gagal secara sosial kayak gitu loh. Kalau misalnya apa, mereka nggak kerja di gedung-gedung yang ada di Jakarta, mereka nggak kerja sebagai budak korporat dan lain sebagainya. Akhirnya apa, mereka butuh narasi baru kan ibarat kata, supaya dapetin pengakuan secara formal bahwa memilih untuk membangun komunitas rentan atau menjadi petugas medis di pelosok itu bakal menjadi sesuatu hal yang mulia. Nah, ini hanya bisa didapetin dari sistem yang diubah jadi indikator dampak sosial. Kok bisa? Ya kan? Nanti aku jelasin. Kayak gitu. Nah, permasalahan yang ada di status quo, ya kan, terjebak dalam ivory tower syndrome, kayak gitu, sindrom menara gading, di mana kualitas diukur dari seberapa elit dan terputusnya mereka dari kesulitan hidup masyarakat sehari-hari. Yang pada akhirnya apa? Ini kan jadi salah satu permasalahan yang benar-benar kayak ibarat kata kayak gawat lah istilahnya, kayak gitu kan. Ibarat kayak yang benar-benar gawat lah. Kenapa? Karena pada akhirnya, ya kan, yang pada akhirnya mereka itu semakin mereka
benar-benar tinggi, semakin mereka bisa menghasilkan kualitas-kualitas publikasi yang benar-benar luar biasa, ya kan, pada akhirnya mereka itu karena pada akhirnya mereka itu kan dapetin prestige-nya. Tapi semakin tinggi mereka akan semakin abai dengan situasi yang ada di masyarakat kayak gitu. Tapi disclaimer bahwa nggak semua universitas seperti itu, tapi ada juga universitas yang hanya mementingkan ranking, yang penting berkata kayak penting lulusan yang mereka itu sukses di luar, ranking mereka naik kayak gitu kan. Terus kayak banyak penerbitan jurnal dan lain sebagainya. Mereka membangun kepercayaannya aja, bukan berarti mereka nggak ada program-program pendanaan untuk mengatasi permasalahan yang ada di status quo. Mereka tetap punya, tapi itu bakal ada ketimpangan yang benar-benar luar biasa kayak gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya persaingan yang berlebihan secara akademik itu muncul kayak gitu loh. Kenapa? Karena mereka hanya berfokus ke kuantitas publikasi, ya kan? Memaksa dosen melakukan riset yang hanya bertujuan untuk dikutip oleh akademisi lain, bukan diimplementasikan. Jadi rata-rata mereka bakal meneliti sesuatu yang sifatnya nanti pada akhirnya mereka hanya akan mendapatkan publikasi yang nanti disitasi oleh orang lain. Semakin besar jumlah sitasinya, maka jurnal yang mereka punya itu bakal dinilai semakin bagus karena dianggap sebagai memberikan banyak kontribusi ke dalam dunia akademik. Tapi pada akhirnya implementasi yang diberikan kepada masyarakat itu benar-benar minim. Kayak gitu loh. Mereka hanya berfokus kembali lagi ke penelitian-penelitian yang sifatnya itu aman untuk diteliti atau yang sifatnya itu secara teoritis, tapi belum ada dampak secara langsung yang bisa diimplementasikan ke masyarakat. Terus yang kedua, ada global north bias atau ngikutin standar barat. Nah, reputasi akademik itu kan sifatnya kan terlalu subjektif kayak gitu loh. Ibarat kata mereka itu bakal bias ke universitas-universitas yang mempunyai dana penelitian yang benar-benar luar biasa kayak gitu loh kan. Kualitas internasional menjadi berhala yang disembah, sementara kebermanfaatan lokal dianggap sebagai kelas yang kedua kayak gitu loh. Seakan-akan begini, bias itu muncul karena dikiblatkan kepada universitas-universitas terbaik yang ada di Eropa atau yang ada di Amerika kayak gitu kan. Mereka bakal dianggap sebagai ibarat kata kayak lembaga-lembaga yang dituju lah, atau misalnya kayak ibarat kata jadi bukan stakeholder tapi jadi tolak ukur, ini loh lembaga-lembaga yang sukses. Tapi kan sebenarnya realita yang ada di belakangnya universitas-universitas tersebut itu kan udah punya dana pendidikan yang miliaran ibarat kata, atau bahkan triliunan kayak gitu kan. Ibarat kata katakanlah dana abadinya itu benar-benar kayak gede banget, makanya mereka bisa mendanai banyak penelitian dan ibarat kata juga bisa mendanai indikator-indikator sosial. Nah, gara-gara dikiblatkannya ke misal universitas-universitas ternama yang memiliki dana abadi ini, akhirnya apa? Masyarakat atau ibarat kata universitas-universitas lain yang sifatnya itu ada di ranah lokal itu benar-benar kayak dianggap sebagai universitas yang kayak biasa aja kayak gitu loh. Mereka nggak bakal dijadiin acuan kayak gitu loh. Gitu. Paling yang dijadiin acuan yang top 5, top 10 kayak gitu. Tapi sisanya enggak. Kenapa? Karena kiblat rankingnya itu ada di kiblat ranking yang mungkin 10 besar dunia yang mereka punya dana abadi kayak gitu. Makanya ini nggak bakal adil buat kampus-kampus yang emang berfokusnya ke dampak masyarakat kayak gitu, karena mereka nggak akan dilirik karena standar publikasi itu benar-benar dijadiin utama kayak gitu loh. Terus terakhir, komersialisasi alumni ya kan, sama ada di humanisasi makna kesuksesan pada akhirnya. Nah, tadi kan aku bilang ada metrik keberhasilan alumni yang diukur melalui besaran gaji tahun pertama. Nah, berarti kan gini secara sederhananya, kalau kita terlalu berfokus ke ibarat kata gaji tahun pertama aja, ya kan ibarat kata, ya berarti semua alumni itu bakal didorong ke sektor-sektor industri yang benar-benar kayak ngehasilin gaji tahunannya atau gaji bulanannya itu benar-benar yang tinggi banget kayak gitu loh. Sedangkan kan ada industri-industri yang memberikan dampak di masyarakat kayak gitu kan, misalnya kayak petani dan lain sebagainya. Mereka kan ibarat kata gajinya tidak sebesar orang-orang yang ada di korporat kayak gitu kan per bulannya kayak gitu kan. Tapi petani ini ibarat kata kalau kita nggak ada petani, kita nggak bisa makan, nggak ada orang yang mau nanam beras dan lain sebagainya, yang ibarat kata sumber-sumbernya kan bakal terpisah sumber-sumbernya bakal terputus kayak gitu. Karena sayangnya ibarat kata
perubahan secara sosial ini bakal bener-bener kayak turun banget. Oke, masih akan ada orang yang ibarat kata berfokus ke sektor-sektor sosial, karena bagaimanapun sektor sosial tetap penting kayak gitu. Tapi jumlahnya itu bakal apa ya? Tidak bakal sebanyak orang-orang yang pengen turun ke yang menjadi budak korporat dan lain sebagainya, atau ke sektor-sektor yang ibarat kata mahal kayak gitu. Makanya nanti sektor-sektor yang bisa menghasilkan gaji tinggi itu bakal selalu laku di mata masyarakat kalau misalnya masih berfokus kepada sistem ranking yang ibarat kata berdasarkan gaji yang tahun pertamanya itu benar-benar besar. Jadinya ini nggak akan adil buat universitas-universitas yang misal dia hanya berfokus ke pertanian, misal kayak sekolah tinggi ilmu pertanian kayak gitu kan, sekolah tinggi ilmu ekonomi dan lain sebagainya, yang sifatnya itu memberikan dampak secara praktis lah, katakanlah kayak gitu kan. Jadi itu nggak akan adil di sisinya mereka, karena mereka fokus ke indikator dampak sosial. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu perlu dibahas lah sebagai pihak pemerintah kayak gitu kan. Terus kenapa pada akhirnya mekanismenya nanti akan seperti apa? Satu, aku bakal ngedefinisiin terlebih dahulu bobot ranking. Kenapa? Karena gini, yang namanya sistem ranking universitas itu kan pasti ada kayak penilaian dan lain sebagainya. Nah, penilaian ini itu bakal aku ibarat kata definisikan ulang bobotnya, karena di sini ada MOSI sebagai parameter utama dan signifikan, maka aku akan mengalokasikan minimal 50% pada indikator dampak sosial untuk memaksa perubahan prioritas strategi kampus. Karena gini, kalau dikatakan sebagai parameter utama dan signifikan itu ketika dia benar-benar menguasai setidaknya hampir setengah dari bobot penilaian. Nah, ketika sudah mencapai ke angka setengah, itu secara tidak langsung itu akan mendorong perubahan prioritas dari segi kampusnya itu sendiri. Kenapa? Karena kehilangan nilai tersebut itu bakal benar-benar berpengaruh ke penilaian orang. Sederhananya gini, kayak misal kamu ada, kalau misalnya di kuliah itu kan kayak ada ibarat kata kontrak pelajaran lah kayak gitu kan, kontrak pembelajaran, dimana kayak misal kita udah nyiapin bobot penilaiannya sekian persen, misal UAS 30, UTS 30, tugas 30 kayak gitu kan, absennya 10% kayak gitu. Nah, kalau misalnya ibarat kata ada salah satu indikator yang benar-benar tinggi banget, itu kan akan memaksa orang buat benar-benar kayak fokus ke arah sana. Misal contoh tugasnya 50%, berarti kan secara nggak langsung yang lainnya itu bukan berarti nggak penting, mereka akan tetap ngerjain, tapi orang-orang bakal banyak berfokus ke mengerjakan tugas-tugas itu dengan sempurna, dengan benar. Kenapa? Karena indikator penilaiannya itu ada di angka 50%. Kayak gitu loh, di angka 50%, dan ini bisa dijustifikasi kayak gitu loh. Kenapa? Karena ini kita ingin memaksa perubahan supaya nanti indikator dampak sosial ya kan itu bakal benar-benar terwujud di sisinya pemerintah. Terus yang kedua itu adalah metrik penilaian berbasis lapangan. Ini ada 3. Satu, kita bakal nerapin indeks penyerapan solusi, yaitu sejauh mana sebenarnya teknologi atau kebijakan riset kampus itu beneran diterapkan oleh pemerintah atau warga lokal. Yang berarti ini berarti kita akan meneliti, dan penelitiannya itu akan bersifatnya bisa dilakukan atau bisa diterapkan oleh masyarakat supaya menjadi solusi bagi mereka, supaya mereka itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, bekerja sama dengan pemerintah ataupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasembada masyarakat kayak gitu, swasembada masyarakat. Ya, nanti koreksi kalau salah. Terus yang kedua itu adalah mobilitas sosial dan inklusivitas, karena pada akhirnya sosial itu kan perlu digerakkan ya. Orang-orang yang ibarat kata berdasarkan dari latar belakang pekerjaan yang bisa memberikan dampak itu bisa kayak diprioritaskan terlebih dahulu kayak gitu kan, karena mengangkat mahasiswa dari keluarga ekonomi terendah menjadi mandiri, supaya nanti ketika dia terjun ke masyarakat dia bakal bisa benar-benar memberikan dampak secara langsung kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus distribusi karir berdampak. Nah, ini bakal kayak ngelacak alumni yang bekerja di sektor kritis, baik itu kayak kesehatan publik, pendidikan daerah di 3T, kayak gitu kan, atau misal kayak bekerja di LSM dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, untuk menilai hal ini, maka perlu ada mekanisme di mana sifatnya itu di mana untuk menjaga check and balance, yang berarti aku bakal jelasin ada verifikasi partisipatif di sini, yang berarti aku bakal ngebentuk panel audit yang ngelibatin perwakilan masyarakat dan NGO untuk menilai apakah kampus ini beneran ada gunanya buat kita kayak gitu. Jadi nanti akan ada jadi ibarat kata dari universitasnya itu bakal ibarat kata mengubah kurikulumnya
ibarat kata untuk memenuhi ketiga hal itu. Nah, untuk benar-benar mengvalidasi apakah benar universitas ini itu benar-benar melakukannya, maka akan dibentuk panel audit yang terdiri dari masyarakat dan NGO. Supaya apa? NGO ini kan kebanyakan bergerak di bidang-bidang yang ibarat kata memberikan dampak nyata atau solusi nyata kepada masyarakat. Jadi mereka punya hak untuk menilai pada akhirnya sebenarnya universitas ini udah melakukan atau udah memberikan dampak yang indikator sosial atau belum sih. Makanya nanti itu bakal terjaga mekanisme check and balance-nya kayak gitu. Kenapa mekanisme ini dibutuhin? Satu, bakal ada relokasi dana riset dan pergeseran paradigma ilmu. Kan di status quo pendanaan riset itu ngikutin prestisnya jurnal kayak gitu kan. Berarti semakin berharga atau semakin tinggi jurnal tersebut, kayak kalau misalnya ini ya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya, itu maka orang-orang bakal ngincer untuk terbitin di Sinta 1 atau di jurnal yang sifatnya udah di Scopus lah dan lain sebagainya. Makanya ketika kita tetapin mekanisme kami, itu kita ngalihin bobot rankingnya itu ke dampak sosial, ya berarti apa? Universitas yang ingin mempertahankan prestisnya atau mempertahankan rankingnya secara otomatis akan memindahkan anggaran dari riset yang sifatnya teoritis, ya kan, ke proyek yang sifatnya itu bisa diterapkan kayak gitu. Terus yang kedua, terus demokratisasi hukum dan karakter mahasiswa. Nah, ini bisa benar-benar berubah di sisinya kita. Kayak gitu loh. Kurikulum universitas saat ini adalah refleksi yang dari apa yang dianggap sukses oleh sistem ranking. Ya kan? Berarti kan ibarat kata kalau sistem rankingnya berkata bahwa penelitian secara teoritis itu bakal ningkatin nih. Yang berarti kan secara kurikulum mereka akan benar-benar berfokus ke metode penelitian dan lain sebagainya. Kayak gitu, ke metode penelitian secara praktis, ilmu-ilmu yang bisa diterapkan secara teoritis kayak itu. Kayak gitu kan. Terus kayak makanya dengan parameter kami, universitas akhirnya dipaksa untuk mengubah orientasi pendidikannya dari mencetak pekerja korporat menjadi pemecah masalah bangsa. Jadi apa? Mungkin akan ada perubahan secara kurikulum, perubahan besar-besaran secara kurikulum, kayak gitu kan, perubahan besar-besaran secara kurikulum yang akan memaksa kurikulum ini bakal benar-benar disesuaikan, kayak gitu loh, dengan ibarat kata menjadi pemecah sebuah solusi lah, katakanlah seperti itu. Terus yang ketiga, itu ada akuntabilitas publik dan rekonsiliasi hubungan kampus masyarakat. Supaya apa nanti pada akhirnya kampus dan masyarakat, ya kan, itu punya hubungan yang baik dan hubungan yang sehat dan juga berkolaborasi banyak dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Enggak, ya ibarat kata kan kalau yang sekarang itu hanya ke kelompok masyarakat tertentu yang ada di status quo. Nah ini itu benar-benar kampus itu benar-benar dipaksa untuk membangun hubungan kepada masyarakat supaya kampus itu nggak cuman kayak ngambil data penelitiannya ke mereka aja, tapi juga kampus-kampus tersebut itu juga turun langsung memberikan dampak kepada mereka secara langsung, kayak gitu, dampak nyata atau kayak perubahan permasalahan, membantu mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Terus kayak ideal case, yang pertama, satu, universitas sebagai regional katalis atau katalisator perubahan daerah. Makanya di dalam skenario ideal kami, sebuah universitas di pelosok, misal kayak di NTT sama di Papua, itu nggak lagi ngerasa minder karena kalah jumlah citasi di jurnal dari kampus di Jakarta. Mereka bisa bangga karena mereka ibarat kata jadi pemimpin ranking nasional karena sukses membangun irigasi cerdas yang melipat gandakan hasil tani warga lokal atau menciptakan sistem energi terbarukan mandiri bagi desa-desa terpencil. Nah, universitas ini pada akhirnya itu bakal beneran jadi mesin ekonomi bagi wilayahnya. Nah, ini adalah salah satu tujuan yang ibarat kata yang benar-benar ingin dicapai. Jadi apa? Universitas-universitas yang misal kayak ada di daerah 3T itu juga bisa bersaing loh. Juga bisa bersaing dengan universitas-universitas top. Dengan apa? Dengan ngebangun masyarakat lokalnya, kayak gitu kan. Kalau misalnya masyarakat lokalnya terbangun, ekonominya kan secara nggak langsung bakal meningkat. Kenapa kok bisa meningkat? Karena ya mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, kayak gitu. Contohnya dalam kasus pertanian yang ada di sini, kayak katakan pertanian itu nanti pada akhirnya mereka bisa ngebangun sistem irigasi yang bisa ngebangun segala sesuatu, ibarat kata yang bisa ngebangun sistem-sistem yang ada di masyarakatnya, kayak gitu kan, sistem-sistem yang ada di masyarakatnya, kayak gitu kan, supaya apa? Solusi yang ada di masyarakat tersebut bisa terselesaikan, yang berarti produktivitas itu bakal naik di sisinya pemerintah, kayak gitu kan, kalau misalnya ini diterapkan. Terus yang ideal case yang kedua itu ada inklusivitas, ya kan. Akhirnya kampus terbaik dianggap hebat itu bukan cuman orang-orang yang ibarat kata nerima anak-anak terpintar yang bisa jadi datang dari keluarga yang kaya atau punya input yang tinggi, katakanlah, ya kan. Nah, di sistemnya kami,
kampus enggaknya itu bakal ada value yang ditambahkan kayak gitu kan. Kampusnya itu nerima satu dari anak-anak yang ibarat kata profesi-profesi yang sifatnya itu praktikal dan bisa ngebangun bangsa. Yang kedua itu dari latar belakang ekonomi yang sulit. Iya kan? Yang berarti apa? Mereka pas keluar dari sana itu bisa jadi tenaga profesional yang kembali ke daerahnya mereka untuk mengelola daerahnya mereka, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya mereka, sehingga kampus itu bisa loh diukur dari sejauh mana mereka menjadi menjadi penggerak mobilitas dari sosial, terutama yang ada di kelompoknya rentan. Yang pada akhirnya apa? Orang-orang yang ada di 3T itu benar-benar dapat terakomodir yang nanti pada akhirnya mereka pulang ke daerahnya mereka. Karena apa? Kebanyakan dari yang ada di sekarang mereka enggan buat kembali ke daerahnya mereka. Kenapa? Karena ekonomi di daerah mereka itu nggak benar-benar terbangun kayak gitu loh. Dampak sosialnya nggak benar-benar nyata di sisinya mereka. Jadi mereka enggan buat pulang kembali. Makanya mekanisme ini itu bisa ngebantu. Terus ada ini yang paling panjang, open science atau pada akhirnya ada demokratisasi pengetahuan. Ibarat kata kan jurnal ilmiah, ya kan, itu benar-benar kayak sifatnya berbayar lah, karena kan udah ngegelontorin dana banyak buat ngasilin sebuah sebuah publikasi jurnal kayak gitu. Karena ketika indikatornya ini berubah ke dampak masyarakat, dampak sosial, secara nggak langsung universitas pada akhirnya itu dipaksa didorong untuk mengedepankan penelitian yang sifatnya itu dampak sosial, yang berarti apa? Kalau misalnya penelitian sifatnya dampak sosial nggak bisa diakses oleh masyarakat, ya kan? Berarti sama aja bohong dong, masyarakat harus ngebayar mahal hanya untuk mengakses satu jurnal penelitian aja kayak gitu. Makanya apa? Nanti universitas pada akhirnya itu bakal didorong untuk melakukan penelitian yang sifatnya akses terbuka, semua orang bisa mengakses hal tersebut, sehingga nantinya apa? Nanti pada akhirnya masyarakat itu benar-benar bisa ngelakuin atau bisa ngasih ibarat kata dampak yang benar-benar nyata lah gitu loh, nyata di sisinya mereka. Karena kalau misalnya mereka bisa akses, mereka bisa langsung mengetahui solusi yang ada kayak gitu kan, solusi yang ada. Dan kalau misalnya solusinya yang diberikan universitas itu cocok, ya kan, itu bisa diimplementasikan langsung di daerahnya mereka. Tapi kalau misalnya nggak open access, itu akan akan membuat kesan bahwa itu tuh adalah sesuatu hal yang elit yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Sedangkan permasalahan di kaum rentan, komunitas-komunitas rentan, itu mereka nggak punya dana yang cukup untuk bisa mengakses jurnal tersebut. Kenapa? Karena mereka harus memfokuskan dananya mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di status quo-nya mereka. Kayak gitu. Jadi dengan menggunakan hal ini secara otomatis bakal mendorong universitas untuk melakukan penelitian berbasis open access kayak gitu loh. Untuk apa? Supaya peringkatnya mereka itu benar-benar naik juga. Terus preemptif. Lawan mungkin bilang skenario terburuknya itu adalah ranking ini akan menjadi kacau karena dampak sosial itu sulit diukur secara objektif dan universitas mungkin akan memasukkan data dari dampaknya mereka. Oke, bahkan jika di kasus terburuk ini bakal jauh lebih baik dari status quo kayak gitu loh. Oke, pengukurannya mungkin bisa jadi sulit kayak gitu kan. Tapi setidaknya progres ini itu ada mengalihkan perhatian dan sumber daya. Akhirnya apa? Universitas akan condong terdorong ke arah kemanusiaan. Mereka bakal memiliki sistem yang lebih baik kayak gitu kan, untuk membantu mereka membantu mereka untuk memberikan dampak sosial, meskipun nanti nyatanya itu bakal sedikit kurang akurat kayak gitu kan. Tapi karena mereka udah ngebantu rakyat, setidaknya dampak positif yang diterima oleh masyarakat itu benar-benar ada nyatanya kayak gitu kan. Yang ibarat kata, kalau sistem yang ada sekarang, dia akurat, tapi dia nggak benar-benar relevan bagi kehidupan rakyat, sehingga rakyat tidak banyak mendapatkan apa-apa. Terus yang kedua, kalau misal ada upaya manipulasi sekalipun, makanya mekanisme ketiga kami itu udah cukup buat mengatasi permasalahan manipulasi ini, karena akan ada check and balance, kayak gitu kan, memberikan lapisan pengawasan yang tidak memiliki sistem sekarang, kayak gitu kan. Nah,
Ibarat kata kan kayak justru sistem sekarang itu malah justru rentan di sisinya mereka, kayak gitu kan. Sistemnya sekarang itu kan kayak dari citasi. Oke, kalau citasi kita bisa aja kerja sama-sama dosen untuk nge-citasi jurnal kita, padahal jurnalnya kita itu nggak punya hubungannya terhadap penelitian atau misalnya terkait dengan dampak secara teoritisnya, kayak gitu kan. Nah, tapi seenggaknya di sistem kita itu akan jauh lebih baik karena kita udah ngebantu warga di desa A, udah ngebantu penyelesaian masalah mereka, kayak gitu kan. Ibarat kata nyelesain masalahnya mereka. Jadi apa? Kalau misal ternyata manipulasi ada, itu bakal lebih mudah terbongkar gitu loh. Lebih mudah terbongkar karena ada mekanisme check and balance pada akhirnya. Sehingga nanti universitas juga bakal takut ngelakuin manipulasi secara data. Kayak gitu. Karena mekanisme check and balance itu bakal benar-benar terjalan di sisi kita. Itu buat apa penjelasan kali ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang, mungkin bisa kayak ditambahin aja bagi teman-teman, atau misalnya kayak tulis di kolom komentar kira-kira teman-teman berpikir seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin kita jadi bisa diskusi. Terus nanti ditunggu aja video yang kedua. Ya, video yang kedua itu terkait dengan video untuk oposisi, kayak gitu ya, video dari oposisi. Jadi teman-teman bisa nikmatin ke depannya. Oke, ke depannya juga dari segi video oposisi yang mungkin aku akan upload kisaran besok atau lusa, nanti dilihat aja di channelnya kayak gitu. Tapi so far itu aja buat hari ini. Thank you, bye bye semuanya.